Abang, Kakak mungkin boleh dijelaskan hari ini mungkin ada yang mau diluruskan atau disampaikan, silakan. Oh ya, selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan wartawan. Terima kasih sudah hadir di sini. Kami dari tim kuasa hukum Lovim Komite Nasional Advokat Indonesia dalam hal ini mendampingi klien kami yang pada prinsipnya beliau adalah korban dari seorang public figure yang berinisial AA. Jadi dalam sore hari ini kami menyampaikan kepada teman-teman media, klien kami sudah hamil 8 bulan yang dilakukan oleh AA, nanti secara lebih rincinya disampaikan oleh klien kami, dan ditinggalkan begitu aja. Kira-kira seperti itu. Ini Andres Adelio, Bang, itu yang dimaksud? Nanti disampaikan sama klien kami. Mungkin awal mulanya bagaimana sih, Bang? Karena ini sebenarnya kan isunya udah lama ya. Terus Ya. akhirnya baru muncul sekarang, mungkin bagaimana awal mula ceritanya, Bang? Ya, untuk awal mula ceritanya saya serahkan kepada dirimu. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja. Coba apa sampaikan aja. Mungkin perkenalannya dengan AA sendiri sejak dari kapan, seperti apa? Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Dan memang ada proses pacaran atau seperti apa sih setelah kenalan itu sendiri? Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Berarti mungkin pacaran berapa lama ya, Pak, sampai akhirnya Kakak ada info? Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Berarti sekarang masih ada komunikasi dengan Andres? Enggak. Saya sudah tidak ada komunikasi dengan Andres karena dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak yang saya kandung. Tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Makanya saya memberhentikan komunikasi untuk kesehatan mental saya dan bayi saya. Tapi sebelumnya mungkin udah tahu kan Andres ini, kalau ini anaknya Andres sendiri, udah konfirmasi kakaknya sebelumnya? Saya waktu pas pertama kali saya tahu saya hamil, saya datang ke rumah Andres dan saya langsung memberitahu kalau saya hamil. Dan di situ juga dia shock dan mengiyakan kalau itu juga anaknya. Sebelumnya ada etikat baik apa mau bertanggung jawab atas anak yang dikandung sama kakaknya sendiri? Dari awal saya berhubungan sama Andres, dia memang menjanjikan saya dari sebelum dia meminta saya untuk melakukan hubungan, dia meminta saya berhubungan Dengan bujuk rayu, dengan janji-janji, ya. Sehingga akhirnya saya terbujuk dan sampai akhirnya saya diketahui hamil ini, dan orang tua saya tahu, dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Kapan mungkin rencananya Kak harusnya menikah menurut beliau? Tidak ada. Di sini dia di surat pernyataan ini Dipegang aja begitu, tangan boleh. tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. 24 Juni itu pertemuan sama kakak? Enggak, saya ke rumah dia mengetahui saya hamil itu di tanggal 9 Juni. Saya memberitahu dia kalau saya hamil di 9 Juni. Apa respon keluarganya Andres, Kak? Baru ketemu juga pada saat itu? Enggak. Sampai saat ini saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumahnya.
Mungkin setelah hamil, apa sih triggernya akhirnya muncul setelah hamil besar ini gitu Kak? Triggernya karena saya melakukan semuanya sendirian. Saya nggak bisa seberuntung perempuan-perempuan di luar sana. Saya hamil besar aja saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Baik, saya pertegaskan lagi. Kalau tadi pertanyaannya bahwa apakah dia sudah mau bertanggung jawab atau mengakui daripada anak bayi ini adalah pernyataan. Pernyataan dia bahwa dia ini alat bukti bahwa dia tuh mengakui atas bayi ini. Tapi sampai saat ini berobat ke rumah sakit itu segala macam, kontrol dia tidak ada tanggung jawab. Makanya kami sebagai kuasa hukum ingin mempertanggungjawabkan terhadap anak ini. Bukan masalah pribadi dia dengan si Andre itu. Gitu. Ya, bisa dilanjut. Ayo, Bang. Ya, tadi dikatakan ditanya apakah ada komunikasi kan begitu. Ada komunikasi kepada inisial AA tersebut. Cuman di sini dia mengatakan di dalam chatnya, aku belum mau punya anak dan belum siap nikah, jangan egois. Ini laki-laki apa bukan sih? Itu loh. Dia bilang setelah dia menggauli klien kami dan sudah kita lihat bersama bagaimana kondisi perutnya, dia malah bilang apa? Aku belum mau punya anak dan belum siap nikah. Jangan egois. Ada lagi yang paling sadis. Dia menyuruh meminum obat. Minum obat aja. Maksudnya menggugurkan. Minum obat aja supaya digugurkan. Nah, klien kami mengatakan nggak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dari si A bilang, makanlah dipaksain. Makin besar malah makin susah nanti. Kamu harus pikir panjang. Ini kita dari kuasa hukum meminta kepada si A ini agar segera berkomunikasi dan ingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 ada hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya. Itu. Jadi kita bisa mengambil dari perdata, bisa juga dari pidana. Pidananya di mana? Pidananya di dalam pasal 378 di mana dia memberikan janji-janji manis. Jadi sebelum klien kami mau berhubungan dengan si A tersebut, dia bilang apa? Nanti saya akan nikahi, nanti saya akan bertanggung jawab. Nah, setelah itu semua terjadi, apa yang terjadi? Justru dia mengatakan bahwa dia belum siap punya anak, belum siap menikah, dan disuruh meminum obat. Nah, janji apa lagi? Dia juga bikin pernyataan ini. Ini bagaimana sebagai laki-laki? Di mana tanggung jawab dia? Di mana kejantanannya dia? Harusnya kita sebagai laki-laki harus jantan. Dan saya ingatkan ya, kami dari tim kuasa hukum, kami akan melakukan upaya hukum. Tunggu aja, tunggu baik-baik kepada kamu yang bernama inisial AA. Jangan harap kamu bisa lepas dari jeratan hukum. Kami dari tim kuasa hukum, Komite Nasional Advokat Indonesia, akan segera melakukan upaya hukum kepada Anda. Begitu. Saya tambahkan lagi, saudara Anda itu sebenarnya sudah menyuruh untuk menggugurkan. Ada rekamannya, bukti rekamannya ada. Kita buktikan nanti. Ya, kalau dia tidak ada niatan baik. Mungkin Bisa diperdengar? Bisa, nanti ada. Ini voice note atau video atau apa? Voice note. Nih, bisa diperdengar? Ini cuma namanya. Dideketin? Ya. Iya. Dan jangan didoain kakak kamu. Enggak. Pikiran kakak itu gimana gitu. Aku bilang after treatment aku lulus. Bukan habis si obat gugur itu aku selesai aku kabur ya. Oke. Dia kan juga worry kan afternya. Ayo mau diobatin kah atau mau
dicek atau di treatment, ayo. Oke, gue udah tahu kemauan lu gimana. Jadi lu pengen tetap itu, tapi lu semua lu urusin after obat itu. Pastilah, pasti, karena gue tahu namanya itu kan masih mungkin akan butuh obat lagi untuk biar menurutnya enak atau apa, kan gue nggak tahu. Gue udah nanya ya memang ada after treatment, oh ya udah, gue udah konsultasi. Kakak aku bukan cewek nggak bener loh kak. I know, nggak ada yang bilang dia buruk. Aku nggak pernah menghina atau mencaci maki dia kok. Aku nggak pernah menilai dia buruk. Nah, Oke, gitu ya. clear. Ya, silakan. Ya, oke, clear. Ini rekaman nanti kita bisa buktikan nanti di pengadilan kalau ini pembuktian, misalnya ini alat bukti, ya. Boleh Itu. dikasih lihat anaknya mungkin? Ya, Udah nih. dalam Ya. kandungan udah berapa bulan? Saat ini udah 8 bulan. Ya, pegang aja. Selama USG mungkin nggak ada pendampingan juga ya kak, berarti ya pihak Andres? Semua saya lakuin didampingin sama orang tua, sama mama, sama papa saya. Tapi ngasih info nggak sih kak ke Andres kalau ini abis USG ini dan lagi? Enggak, saya udah nggak ada komunikasi sama dia Dia pun juga Dari- mencari. dari 3 bulan kehamilan, dan dia nggak ada untuk upaya mencari saya atau menanyakan Tapi ada usaha untuk memberitahu keluarga Andres kak? dari saya. Dari keluarga saya sebenarnya ada, cuman dari pihak Andres selalu mengancam untuk jangan ke rumah saya bisa pidanakan segala macam, makanya kita semua diam. Bang, ini kan masih dalam bentuk somasi ya, masih akan ada etikat baik juga nggak sih kalau misalkan dari pihak Andres akhirnya menghubungi untuk berdamai dan segala macam, Bang? Ya, kita mengharapkan bahwa saudara AA ini agar segera berkomunikasi kepada klien kami. Ini anak harus ditanggungjawab, kira-kira seperti itu. Tadi itu saya sampaikan bahwa kami akan melakukan upaya hukum. Tunggu saja. Mungkin harapan pertanggungjawaban itu seperti apa ya? Menafkahi atau menikahi atau seperti apa gitu, kalau keinginan dari Oke, keluarga. saya luruskan. Bukan menafkahi, kami sebagai kuasa hukum meminta pertanggungjawaban terhadap bayi ini, bukan pribadinya ini. Karena ada hak daripada bayi ini. Gitu. Bisa disampaikan mungkin. Ya, jadi kita berdasarkan konstitusi aja. Jelas, MK juga menyatakan seperti itu. intinya begini ya teman-teman ya. Kami dari tim kuasa hukum dan klien kami juga siap apabila dilakukan tes DNA. Jadi jangan sampai ada nanti di luaran sana yang bilang kalau ini begini, ini dan begitu. Yang jelas klien kami sudah tanyakan secara mendalam bahwa temannya itu yang berhubungan hanya saudara AA dan siap melakukan tes DNA. Dan apabila AA ini memang tidak bisa membiayai tes DNA, klien kami, dari kami juga tim kuasa hukum, siap membiayai tes DNA-nya agar terbukti semua. Tapi ingat, kalau ini terbukti anakmu, jangan menghindar dan jangan kabur dari fakta-fakta yang ada. Begitu aja. Berarti kan ini masih menunggu etikat baik dari Andres ya bang. Mungkin diberikan waktu atau bagaimana bang? Kami setelah ini akan melakukan upaya hukum. Kami minta kepada saudara AA dalam waktu 2x24 jam agar segera berkomunikasi kepada klien kami. Dan juga kepada kami juga tidak masalah. Begitu. Kalau dari kakaknya sendiri mungkin ada yang mau disampaikan ke Andresnya? Silakan sampaikan. Kalau dari saya pribadi, mungkin dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini, karena tidak ada itikat baik, dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Ya, begitu ya teman-teman ya, cukup ya. Ada lagi? Untuk anaknya sendiri jenis kelaminnya apa dan kapan akan lahir? Jenis kelaminnya laki-laki. Insya Allah, kalau dari HPL itu Februari, cuman kayaknya HPL-nya maju di bulan besok, Januari. Mungkin selama hamil ini kan secara psikis juga terganggu ya, karena kan semuanya serba sendiri.
ada konsul juga nggak sih selama kehamilan ini supaya lebih sehat mentalnya? Sejauh ini paling saya lebih banyak ini aja sih, mempersiapkan mental dengan banyak olahraga, banyak Baik, saya rasa ini udah cukup karena mungkin ini kondisinya juga lagi ya begini. Sebenarnya tiap saat dia merasa pikirannya tertekan. Mungkin bisa di closing, Pak. Ya, Atau closingnya kami menunggu itikat baik dari saudara A segera menghubungi kami dan tunjukkanlah kalau kamu itu laki-laki. Jangan mau enaknya saja. Kira-kira seperti itu dari kami. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya.